Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kami akan membahas tentang pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Saya Fadlila Maufiroh dengan rekan-rekan saya ada Raudatul Aulia, Nurhaliza, Salsabella, Dimas Agnes, dan juga Eva Husnia. Kami dari Unsuri Universitas Negeri Surabaya, Prodi Manajemen semester 7. Sebelum itu, apa aja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian sistem keuangan, dan yang kedua mengenai fungsi pokok dari sistem keuangan dalam perekonomian. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem keuangan itu. Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita tidak dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya maupun negara lain dengan negara lainnya dilakukan tanpa adanya mediasi suatu lembaga keuangan yang baik. Maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak dapat menyenangkan semua pihak disebabkan tidak terkontrolnya dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksanakan tanpa adanya sistem keuangan. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga asuransi dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Fungsi pokok sistem keuangan dalam perekonomian ada 6, yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, dan fungsi resiko. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tabungan. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrumen-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi. 2. Fungsi kekayaan wealth foundation. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebihan dari masyarakat dalam bentuk obligasi, di mana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Bandingkan apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli mobil sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai mobil tersebut akan dari waktu ke waktu akan mengalami penyusutan. Yang ketiga, fungsi likuiditas, liquidity foundation. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonfirmasi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil apabila pemilik instrumen membutuhkan uang tunai. Uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi, yang dimana juga memberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen di pasar-pasar keuangan. Yang keempat adalah fungsi kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah dan mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pembayaran atau payment function. Sistem keuangan juga menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang bisa digunakan antara lain cek, giro, kartu kredit, atau kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya transfer elektronik, m-banking, dan masih banyak lagi. Mekanisme pembayaran atau transfer secara online menjadi salah satu tren baru yang dilakukan oleh pihak perbankan dan juga dapat menjadi salah satu alternatif bagi perbankan dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan fee-based income mereka. Fungsi risiko atau risk function. Sistem keuangan dewasa ini memberikan atau menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan risiko kerugian terhadap semua unit usaha dan konsumen.
Polis asuransi diberikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan proteksi terhadap kemungkinan hilangnya penghasilan nasabah mereka. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung di suatu negara tersebut. Dan juga ada 6 fungsi pokok dari sistem keuangan, yaitu ada fungsi tabungan, kekayaan, likuiditas, kredit, fungsi pembayaran, dan juga fungsi resiko. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.